Oke, nah, nggak terasa Pak Ibu ya, minggu kemungkinan kalau memang tidak ada pengunduran waktu, tanggal 22 sampai tanggal 25 kan sudah ujian. Mudah-mudahan persiapan kita lebih matang dalam beberapa hari ini. Jadi malam ini saya akan bahas tentang dimensi 3, karena kalau dilihat dari kisi-kisi UP yang sebelumnya, dimensi 3 itu udah termasuk jarak titik-titik, jarak titik garis, sama jarak titik bidang. Nah, untuk sudut kayaknya nggak ada, jadi kita fokus ke tiga itu aja malam ini. Oke ya. Nah, uh, sebenarnya ini materinya tidak terlalu susah, tapi mungkin dalam pengaplikasian dalam soal nanti agak ribet sedikit karena kita harus ngebayangin bentuk bangun ruangnya seperti apa. Sedangkan kita cuma bisa gambar bentuk bangun data. Uh, jadi langsung aja Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama jarak titik ke titik. Oke, secara garis umum pada dimensi 3 yang harus kita tahu itu nggak banyak sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama uh, Pitagoras dulu ya. Kita harus tahu Pitagoras. Nah, saya yakin semuanya juga tahu. Kemarin di trigonometri juga kita udah bahas Pitagoras. Yang kedua, paling rumus-rumus dalam segitiga uh, seperti luas segitiga. Luas segitiga mungkin kita gunakan di sini ya. Terus perbandingan ya, perbandingan. Mungkin nanti kita butuh juga perbandingan yang seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau ada perbandingan seperti ini A, ini B, C, D, E, F ya. Ada dua yang berlaku di sini, boleh A, B sama dengan C, D. Atau kalau pakai E sama F, ini A per A tambah B sama dengan C per C. Nah, ya mungkin itu aja sih Bapak Ibu sebenarnya yang kita butuhkan di dimensi 3. Nah, paling yang keempat itu pengetahuan kita tentang kapan sebuah garis itu tegak lurus Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena kita kan nanti butuh pakai Pitagoras, jadi kita harus tahu di mana kira-kira yang membentuk segitiga siku-siku gitu Bapak Ibu. Oke, nah kita langsung ke soal aja biar lebih paham ya. Oke, pada kubus ABCDF YH dengan rusuk 6 cm, titik P, titik tengah rusuk GH. Oke Bapak Ibu, kalau jumpa soal dimensi 3, baru baca soal langsung gambar kubusnya ya, atau balok atau apa yang dibilang. Nah, kita gambar dulu. Gambarnya nggak usah terlalu besar dan jangan terlalu kecil ya Bapak Ibu. Yang penting jelas ya. Oke, ini katanya A, B, C, D, E, F, G, H ya. Nah, katanya, oke, rusuknya 6. 6. P titik tengah GH. Nah, ada titik P di sini, Pak Ibu. Ya, tengah-tengah berarti ini bagi 2. Berarti di sini 3, di sini 3. Maka jarak titik A ke P katanya. Nah, kita tinggal tarik garis aja nih sebenarnya. Warna kuning aja kita buat ya. Jadi kita tarik A ke P. Nah, di sini. Nah, jadi kalau titik ke titik yang ditanya, maka tugas kita ialah menentukan sebuah segitiga siku-siku yang mengandung titik A sama titik P. Maka kita butuh satu titik lagi nih Bapak Ibu. Ya. Nah, mana aja boleh, yang penting kita tahu dia siku-siku. Yang paling mudah mungkin kalau Bapak Ibu lihat, boleh kita buat itu turunin dia ke bawah. Nah, sehingga kita punya P aksen yang membagi DC, terus kita tarik lagi A ke P aksen. Nah, ini pasti tegak lurus nih, Ibu. Ya, jadi yang pertama kita boleh pakai segitiga. Berarti kalau dari gambar saya A, P, P aksen. Nah, itu juga boleh. Nah, alternatif lain boleh juga pakai segitiga A, H, P. Coba Bapak Ibu lihat A, H, P-nya di mana?
AH di sini, terus HP di sini. Nah, ini tegak lurus nih, Bapak Ibu. Di mana kuncinya tegak lurus? Kalau rusuk dan rusuk itu dia tegak lurus sama diagonal bidang. Nah, AH itu kan diagonal bidang. Sedangkan HP itu sama aja terletak di rusuk HG. Maka itu juga tegak lurus. Nah, yang mana mau kita pakai terserah Bapak-Ibu. Ya. Nah, saya coba cari pakai nomor 2 aja. Nah, kalau nomor 2 berarti kalau kita bawa keluar segitiganya, berarti siku-siku di H, ininya A, ininya P. Nah, gitu Bapak-Ibu. Ya. Nah, HP-nya itu berarti 3 Bapak-Ibu ya. HP-nya 3. Nah, HA ini tadi kan kita bilang sebagai diagonal atau jangan disingkat diagonal bidang ya. Nah, diagonal bidang Bapak Ibu harus ingat dia rusuk akar 2, khusus pada kubus. Nah, berarti di sini 6 akar 2 langsung tanpa harus dicari HA-nya. Atau kita tulis di luarnya. 6 akar 2. Berarti sekarang tugas kita cari AP. Pakai Pitagoras saja ya. Berarti AP kuadrat. Berarti ini sama dengan AP kuadrat ditambah HA kuadrat. Nah, kalau mau langsung ditaruh kuadrat boleh, tulis rumus lagi juga boleh. Tapi kalau memang udah ngeh, mungkin rumusnya nggak usah tulis lagi juga nggak apa-apa, Bapak Ibu ya. Oke, tadi Bapak Ibu bilang berapa? Berarti ini 6 per 2. Salah, sorry. Ini 3, Bapak Ibu ya. Ini 3 kuadrat. Ini yang 6 akar 2 kuadrat. Jadi ini berapa? 9 tambah 7. Oke, berarti 81 ini AP kuadrat. Berarti pakai akar ya Bapak Ibu ya. Berarti jawabannya 9. Oke. Makanya tadi sebenarnya untuk rumus nggak susah di dimensi 3. Tapi mungkin secara analitiknya mungkin agak ribet sedikit. Nah Bapak Ibu, saya mau membagi sedikit kebiasaan saya kalau mencari soal-soal tentang ini. Nah, tadi kan mungkin ini angkanya tidak terlalu besar, maka tidak terlalu nampak. Kalau kita mau cari AP kuadrat, tadi kan kita mengkuadratkan si 3 kuadrat ditambah 6 akar 2 kuadrat. Ini ya Bapak Ibu ya. Nah, kebiasaan saya, kalau yang dikuadratin itu bisa dibuat jadi kelipatannya, saling berkelipatan istilahnya. Contoh, di sini ada 3, terus ada 6. Kan mereka saling berkelipatan. 6 itu bisa kita buat 3 kali sekian gitu ya. Nah, saya biasanya nggak mengkuadratkan nilainya. Saya buatnya gini. Saya buat di samping aja. 6 akar 2, boleh kan kita buat 3 kali 2 kali akar 2. Betul nggak, Pak? Boleh ya? Sehingga saya jawabannya gini, 3 kuadrat kali 1 ditambah, ini berarti jadi 3 kuadrat kali 8. Woy. Dari mana 3 kali 2 akar 2 kita kuadratkan. 2 akar 2 dikuadratkan kan jadinya 8. Sehingga saya ini langsung jadinya 3 kuadrat kali 9. Ya, penjumlahan seperti aljabar sama-sama 3 kuadrat, berarti yang kita tambahkan tinggal 1 sama 8. Sehingga saat kita mengakarkan, kita tidak lagi memikir berapa kali berapa yang bisa diakarin. Kan biasanya kendalanya kayak gitu Bapak Ibu untuk mengakarkan. Jadi misalnya kita udah dapat 200 berapa gitu. Kan nggak bisa langsung diakarin, tapi kita harus mikir berapa kali berapa biar bisa diakarin. Nah, cara ini kita langsung tahu bentuk sederhananya tanpa harus mencari pengalinya. Nah, biasa saya gitu cari. Jadi ini saya langsung dapat 3 kuadrat. 3 akarnya 93 jadinya 9. Nah, ini sebenarnya
kebiasaan saya pakai aja, mungkin nanti bermanfaat dulu Bapak Ibu. Nanti kita lihat lagi di soal lain. Oke Bapak Ibu ya. Kita next soal kedua aja biar lebih paham ya. Oke. Soal nomor 2. Kubus lagi katanya. Berarti gambar dulu kubusnya ya. Gambar dulu kubusnya. Oke, ini juga ABC katanya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Dengan titik K terletak pada perpanjangan CG. Nah, saat menggambar perpanjangan Bapak Ibu perhatikan arah rusuk yang dibilang Bapak Ibu ya. Kalau dibilang CG, berarti kita ngarahinnya ke atas nih Bapak Ibu. Kita perpanjang ke atas, sehingga di sini titik K. Gitu dia. Jadi kalau dibilang perpanjangan GC, berarti ke bawah. Ya, itu ngaruh juga. Sehingga GK 4. Oke. Berarti katanya GK-nya 4. Ini 4. Salah. Sorry. Ini 4 yang atas. GK-nya 4. Rusuknya katanya 6. Berarti di sini 6. Oke, garis DK memotong GH. Garis DK berarti kira-kira gini. Ya Bapak Ibu ya. Memotong GH di titik L. Nah, ini L katanya. Nah, ini analisisnya kayaknya agak ribet sedikit ya. Udah terbayang ya Bapak Ibu ya. Maka jarak titik L ke B katanya. Berarti L ke B kira-kira itu dari sini di dalam nih Bapak Ibu ya. Nah, di dalam itu ada L ke B. Nah, kayaknya ini kan mirip-mirip yang tadi sebenarnya Bapak Ibu ya. Kan titiknya di GH terus ditanyanya ke A. Kalau ini titiknya di GH ditanyanya ke B. Maka kita boleh ngambil jawaban kita itu di segitiga LBG. Nah, jadi segitiganya itu GB-nya saya sambung kemarin. Nah, LG-nya tegak lurus Bapak Ibu. Jadi segitiga kita itu seperti ini kira-kira. Nah, gini. Tegak lurusnya di G, ini B, sama L. Kenapa tegak lurus di G? Karena BG itu diagonal bidang, sedangkan LG-nya itu rusuk. Nah, jelas Bapak Ibu ya. Oke. Sekarang, karena kita tanya LB, GB-nya kita udah tahu nih Bapak Ibu. GB-nya langsung 6 akar 2. Karena tadi ceritanya rusuknya 6. Nah, yang bermasalah GL-nya nih. Kita tidak tahu perpotongan DK, garis DK sama HG ini posisinya berapa? Apakah tengah-tengah ataukah sepertiga? Kita nggak tahu. Maka kita bawa dulu keluar Bapak Ibu segitiganya. Ya, kalau kita bawa keluar segitiganya, di sini aja saya gambar. Nah, kira-kira segitiganya itu gini. Nah, ginilah nih. Ini si G, ini si C, ini si D. Nah, ini si L-nya tadi yang berpotongan, ini K-nya di atas. Sehingga panjangnya berapa aja? 4, 6, 6 si DC. Betul ya? Nah, kita boleh pakai perbandingan yang tadi. Anggaplah ini X. Sehingga perbandingan kita jadi apa di sini? X per 6 sama dengan 4 per 10. Betul Bapak Ibu ya? Nah, itu pakai perbandingan kalau nggak salah di SMP kelas 3. Oke, kita coret-coret dulu. Ini 2 sama 5. Wah, kayaknya nggak bagus angkanya Bu ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti X-nya itu 12 per 5 ya. Nah, nggak bisa dibagi lagi kan? Oke, berarti ininya di sini
tadi ya. 12 per 5. Oke. 2,4 ya. Kayaknya nggak usah dikomain, Bu, karena opsi jawaban kita nggak koma. Nah, itu dia. Oh ya. Siapkan aja pecahan. Oke, yuk kita cari langsung. Waduh, di mana nih ya? Di bawahnya aja boleh nggak, Bu? Ya? Atau di sini aja. Oke, berarti kita mau cari si LB, berarti kita tambah ya, Pak Ibu. 12 per 5 kuadrat tambah 6 akar 2. Nah, coba kita pakai cara yang tadi, Pak Ibu ya. Karena di situ 12 dan 6 saling kelipatan. Jadi saya buatnya gini. Di sini saya buat per 6 kuadrat kali 4 per 25. Bapak Ibu nggak ini dari mana? 12 itu kan 6 kali 2. Berarti 6 kuadrat kali 2 kuadrat, Bapak Ibu kan? Per 5 kuadrat. Nah, di sini berarti kalau dikuadratin 6 kuadrat kali 2 kan? Oh iya. Ya, berarti kalau kita samain penyebut, ini 25. Ini 6 kuadrat kali 4 tambah 6 kuadrat kali 50. Bapak Ibu ya? Penyebut biasa. Berarti soal jawaban kita LB kuadrat sama dengan, berarti ini 6 kuadrat kali 54 per 25. Ya kan? Nah, 54 sendiri itu 9 kali 6. Sehingga akarnya berapa nih Bapak Ibu? 6 kuadrat akarnya 6. 9 akarnya 3. Akar 6 tinggal 15. Akar 25. 5. Jadi, jawaban kita LB-nya 18 akar 6 per 5. Adakah jawabannya? Ada. C. Nah, gitu kira-kira. Ya, jadi sebenarnya rumusnya itu rumus SMP yang kita pakai, tapi mungkin secara pengerjaan agak belibet sedikit. Kita maunya segitiga LBG, tapi LG-nya nggak tahu. Otomatis harus cari bantuan lain, apakah pakai segitiga siku-siku yang lain, atau pakai perbandingan seperti soal yang di sini. Itu. So, Ibu ya. Nggak terlalu susah kan? Oke, kita lanjut aja. Nanti boleh diulang-ulang lagi. Nah, untuk jarak titik ke titik, jadi saya cuma taruh 2 soal karena masih agak mudah. Nanti boleh dicari referensi lain soalnya. Intinya kita harus buat sebuah segitiga siku-siku. Itu aja. Ya. Nah, untuk soal jarak titik ke garis, yang bikin susah, kadang-kadang segitiga yang dihasilkan itu beda-beda Bapak Ibu. Nah, dari pengalaman saya mengajar beberapa tahun belakangnya, saya mengelompokkan setiap segitiga yang muncul. Setiap segitiga yang muncul saat kita mencari jarak titik ke garis. Nah, saya menemukan di situ ada berapa biji nih ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi kalau kita kuasai kondisi 5 buah ini, Bapak Ibu pasti bisa jawab. Yakin saya. Oke, yang pertama. Kuncinya saat menjawab jarak titik ke garis, biasanya kan dia bilangnya gini Bapak Ibu. Jarak A misalnya ke BG misalnya. Jarak A ke BG. Nah, berarti segitiga yang kita pakai pasti segitiga yang ada huruf di sini. Berarti kalau dibilang A ke BG, ya segitiga ABG. Kalau A ke PC, berarti segitiga APC. Selalu kayak gitu. Itu yang pertama. Nah, terus kita identifikasi Bapak Ibu, segitiga yang didapat ini apa? Apakah sama sisi ataukah sama yang lain? Oke. Kalau jumpa sama sisi, contoh misalnya dari A ke BC yang ditanya. Berarti kita tarik garisnya di tengah Bapak Ibu. Syarat titik ke garis harus tegak lurus. Nah,
tegak lurusnya ini beda-beda. Kalau segitiga sama sisi, maka tegak lurus itu kan garis tinggi ya. Maka garis tinggi sama dengan garis berat ya. Atau sama juga dengan garis bagi. Tiga-tiganya sama kok sama sisi. Sehingga ini bagi dua. Oh, satu aja. Nah, bagi dua. Kita bilanglah di sini P misal. Sehingga Bapak Ibu kan mau cari AP nih. Sebagai jarak dari A ke BC. Maka kita tinggal pakai segitiga sebelah kanan aja atau sebelah kiri aja. Cari AP-nya pakai Pitagoras biasa. Nah, Pak, dari mana kita tahu itu segitiga sama sisi? Nah, nanti kita cari dulu sisi-sisi, Bapak Ibu. Nanti kita lihat di soal, ya. Oke, kalau ketemu ini nomor 1, bagaimana kalau ketemunya segitiga sama kaki versi 1 saya buat. Nah, versi 1 ini, dia yang ditanya itu A ke BC juga, Bapak Ibu. Kalau pakai merah aja ya. A ke BC juga. Nah, kalau yang ditanya A ke BC, membelah kakinya, kan itu membelah kakinya ya. Maksudnya kakinya kiri kanan tuh ada AB sama AC. Maka ini juga Bapak Ibu bagi 2. Ya, garis tingginya dia membagi 2. Nah, kalau kita misalin ini P, maka sama juga kayak segitiga sama sisi. Kita tinggal cari segitiga yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kanan. Tinggal pakai Pitagoras saja. Nah, itu saya sebut segitiga sama kaki versi 1. Dia mirip sama segitiga sama sisi. Nah, kalau pada segitiga sama sisi, kalau ditanya B ke AC gitu juga Bapak Ibu, bagi 2. C ke AB gitu juga bagi 2. Nah, tidak berlaku pada segitiga sama kaki. Makanya saya buat yang ketiga, itu segitiga sama kaki versi 2. Yang kalau ditanyanya sudut kakinya misalnya B itu ke AC Bapak Ibu. Maka tegak lurusnya di mana? Nggak tahu kita di mana Bapak Ibu. Pokoknya tarik tegak lurus. Kita misalin P di sini. Nah, karena kita nggak tahu ini, maka kita nggak bisa pakai segitiga Pitagoras yang biasa. Misalnya mau cari BPC, kita nggak tahu nih PC itu membagi AC itu berapa bagian kita nggak tahu. Maka caranya adalah kita pakai luas segitiga Bapak Ibu. Bapak Ibu, kan dari A ke BC kita masih bisa cari ya. Kayak tadi. Kita ini bisa cari dulu. Ini kita bagi 2. Kita anggap aja AQ. Ya, kita cari pakai segitiga kayak tadi. Maka kita bisa menggunakan luas segitiga nih. Apa luas segitiga? Setengah kali alas kali tinggi. Oke, kalau alasnya pakai BC, siapa tingginya Bapak Ibu? Aki ya. Ya, betul. Aki kan? Nah, kalau saya cari alasnya pakai AC, siapa tingginya? BP. Nah, BP. Nah, udah ketemu nih Bapak Ibu. Ini coret. BC kita tahu nanti sisinya. AQ kita bisa cari pakai Pitagoras. AC juga kita tahu. Yang ditanya BP. Tinggal cari pakai biasa aja. BP berarti boleh tinggal BC kali AQ per AC. Iya. Selesai. Nah, jadi langkahnya ingat Bapak Ibu. Pertama kita cari dulu garis tingginya di BC dulu. Dapat AQ-nya. Terus kita tinggal cari BP dengan pendekatan 2 kali luas segitiga pada segitiga yang sama dengan perspektif alas yang berbeda. Nah, gitu dia. Nanti kita lihat soal deh, ya. Ini saya jelasin dulu garis besar ya. Oke, yang keempat. Yang keempat ada segitiga siku-siku. Terus yang ditanya siku-siku ke sisi miringnya, Bapak Ibu. Tanggap P di sini. Nah, ini sebenarnya sama kayak yang barusan. Kenapa? Karena kita nggak tahu juga nih siku-siku ini berapa AP, berapa PC, kita nggak tahu. Nah, kita boleh pakai segitiga yang tadi. Berarti kita pakai aja luas segitiga. Berarti kalau setengah
Kalau saya pakai BC, maka tingginya AB. Betul Pak Ibu ya? Kalau kita pakai alasnya AC, maka BP. nah, tinggal kali-kali silang kayak tadi, dapatlah BP-nya. Nah, makanya kita harus tahu dulu dia segitiga apa, biar kita tahu tindakannya apa nanti, ya. Oke, next, terakhir. Ini agak sulit sedikit. Kenapa? Karena dia sembarang. Nah, kalau menurut saya jarak titik ke garis yang paling sulit itu di segitiga sembarang. Caranya gimana Bapak Ibu? Kita ikut cara tadi dulu. Misalnya ini yang ditanya C ke AB. Berarti kan kita tarik aja nih segitiga siku-sikunya. Nah, kita bilanglah CP di sini. Nah, ini juga kita nggak tahu Bapak Ibu, AP-nya berapa, BP-nya berapa. Kalau kita pakai luas segitiga, kita garis tinggi lain pun nggak ada di sini, nggak bisa kita tentukan. Maka carinya gini Ibu, kita misalkan dulu ini dengan X, berarti ini AB kurang X, betul nggak Pak Ibu? Betul. Oke, nah sekarang kita cari dulu X-nya. Caranya apa? Kita belah nih segitiganya jadi 2, belahannya di CP. Coba Bapak Ibu cari CP kuadrat pakai Pitagoras segitiga sebelah kiri. Apa berarti? Yang kiri. Berarti AC kuadrat, betul ya? Kurang AP. Terus kita cari juga pakai segitiga yang sebelah kanan. Jadi CB kuadrat kurang PB kuadrat. Nah, nanti kita cari bla 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 sampai dapat AP-nya itu berapa atau X-nya berapa. Nah, itu jadi persamaan kan? Nah, saat kita udah tahu AP, maka kita tinggal cari segitiga yang sebelah kiri aja. Ininya kita udah tahu, ininya yang ditanya. Kan? CA-nya juga kita udah tahu. Tinggal kita goras saja. Nah, gitu dia. Oke, saya ulang sekali lagi Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai segitiga sama sisi, tinggal tarik garis bagi 2 Pitagoras. Segitiga sama kaki versi 1 juga gitu, tarik garis bagi 2 Pitagoras. Kalau segitiga sama kaki versi 2, kita cari dulu garis tingginya seperti sama kaki versi 1, terus kita cari pakai pendekatan luas segitiga. Yang siku-siku juga pakai luas segitiga. Yang ini pakai persamaan dari CP kuadrat. Biar lebih paham, kita lihat ke soal aja Bapak Ibu ya. Iya. Oke, ini dia. Nah, jadi langkahnya coba perhatikan dulu. Pertama, seperti biasa kita gambar dulu. Gambar dulu, karena nanti kita biar tahu segitiganya yang mana. Berarti ini A, ini B, C, ini E, F, G, H. Tusuknya 6 cm katanya. Soalnya 6 cm terus ya. 6 cm. Maka jarak titik H ke AC. Nah, ingat tadi yang saya bilang triknya Pak Ibu, langsung lihat segitiga HAC. Sesuai sama yang ditanya. Yuk kita lihat HAC itu yang mana sih? Berarti H-nya di sini, AC-nya di sini. Nah, gambar segitiganya dulu. Nah, setelah dapat segitiga. Sama kaki. Nah, setelah dapat segitiganya, bawa keluar aja dulu. Kita Sama tahu sisi. nih. Nah, CC-nya kita nggak tahu nih. Nah, karena ada yang Sama sisi. sama kaki, ada yang sama sisi. Dari mana kita tahu? Maka tentukan semua panjangnya, Bapak Ibu. AC itu diagonal bidang bukan? Iya. Berarti 6 akar 2. Tuh ya. HC juga diagonal Iya. bidang. 6 akar 2. HA juga diagonal bidang. 6 akar 2. Nah, di sini baru boleh kita simpulkan bahwa segitiga yang kita dapat ya sama sisi itu. Oke. Jadi, bawa keluar segitiganya menurut gambar yang nampak. Terus tentukan sisi-sisinya biar kita tahu dia segitiga apa. Nah, berhubung yang ditanya H
H ke AC, berarti tinggal belah ke tengah aja. Coba Ibu ya. Kita anggaplah di sini P misalnya. Berarti sekarang kita mau cari HP. Berarti HP kuadrat sama dengan 6 akar 2 kuadrat apa Ibu ya? Si HC ya. Kita kurang 3 akar 2 kuadrat. Dari PC tadi kita bagi 2. Oke. Nah, Bapak Ibu mau cari di kuadrat itu dikurang boleh. Kalau saya cari kayak tadi aja ya. Jadi ini 3 kuadrat kali 8 kurang 3 kuadrat kali 2. Sehingga kita langsung tahu dia 3 kuadrat kali 6. Sehingga HP-nya langsung tahu kita 3 akar 6. B jawaban kita. Nah, kalau Bapak Ibu mau cari 6 kuadrat kali 2, 2 kurang 9 kali 2, 18, 72 kurang 14 kan kita bikin lagi Bapak Ibu kan. Terus nanti dapatnya juga nilainya agak besar. Terus kita cari lagi sederhananya apa. Jadi kalau pakai cara saya tadi agak sedikit dekat. Ya, Itu kayak mana caranya Pak dong? gini Bapak Ibu. Kayak gini saya buat. 6 Ya, sama saya pakai rumus. 6 sama 3 kira-kira bisa kita buat kali-kali berapa yang sama? Kali-kali 3 kan? Ya. Nah, berarti yang di sini saya buatnya gini. 3 kali 2 akar 2. Nah, berarti kalau kita kuadratkan, kan kuadratnya 3 kuadrat, 3. Terus 2 akar 2 kuadrat kan 8. Nah, juga gitu. 3 kuadrat, akar 2 kuadrat 2. Karena sama-sama 3 kuadrat, kan tinggal 8 kurang 2, betul? Iya. Dapatlah 6. Ya udah tinggal akarin 3 kuadrat akar 3, 6 akar 6 tetap. Jadi langsung dapat. Itu nanti dilatih hati aja. Tapi kalau memang itu makin susah bagi Bapak Ibu, jangan diikutin ya. Cari aja kayak biasa. Yang penting dapat hasilnya ya. Oke, next. Nah, ini coba cari. Tes dulu, mudah-mudahan jawabannya dapat. Ingat, jangan lupa identifikasi. Kayak mata, entah kenapa nggak bisa.
Oke, Bapak Ibu yang udah menjawab beberapa kita bahas aja ya. Oke, yang pertama sama kayak tadi, yang harus dilakukan gambar dulu ya. Berarti kita gambar, inilah nih, kurang lurus kalau tarik garis. Oke, Astaga. udah ada yang dapat Bapak Ibu? Hmm. Ini. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Tusuknya 8 katanya. Oke, titik P pada GH. Oke, HP 1, HG-nya 2. Berarti tengah-tengah Bapak Ibu ya. Ya. Ya, ini tengah-tengah. Karena HP-nya satu bagian, HG-nya 2 bagian. Berarti ini bagi 2 sama besar. Berarti di sini 4, sini 4. Maka jarak titik A ke BP. Oke, kita langsung ngambil segitiga A, BP, terus kita gambar segitiganya. Berarti P ke B, aduh, berat. Tapi di dalam nih Bapak Ibu ya. Terus A, nah gini lah tuh. ABP. Berarti kita bawa aja dulu segitiganya keluar. Nah, kok nampak-nampak sama saya kayaknya gini, kayaknya. Tapi kita identifikasi lagi nanti ya. Ini P, ini B, ininya A. Nah, AB kita udah tahu langsung nih, 8 tadi. Ya, kita udah tahu 8. Terus kita mau cari AP dan PB-nya. Nah, cari AP itu sama kayak soal nomor 1 tadi ya. Jadi kita boleh pakai segitiga A, B, H, Ibu ya. Ininya 4, HA-nya 8 akar 2. Ya, berarti P-nya 8 akar 2 kuadrat tambah 4 kuadrat. Berarti ini sama aja 4 kuadrat dikali 8 ditambah 4 kuadrat dikali 1, maka sama aja 4 kuadrat kali 9. Itu Bapak Ibu ya. Berarti AP-nya akar 4 kuadrat kali 9, 4 kali 3, 12. AP-nya 12. Nah, untuk mencari PB, kan kita bisa pakai segitiga PGB Bu ya. Jadi segitiga PGB itu. PBG. Ya, PB siku-siku di G. Nah, kalau kita lihat komponennya sama nih Bu ya. 4 sama 8 akar 2. Berarti Hasilnya 12 juga. 12. Nah, baru kita simpulkan, oh rupanya segitiga sama kaki. Sama kaki. Ya, sama kaki. Nah, kita lihat pertanyaannya Bapak Ibu, A ke BP. Kalau A ke BP kan harusnya ke sana Bapak Ibu kan? Berarti ini sama kaki versi 1 atau versi 2? Versi 2. Versi 2. Berarti kita wajib cari ini dulu. Ya, anggaplah kayak tadi ini 14 berarti 12 kuadrat. Oke, berarti kita cari PQ dulu kan ya? Ya, cari PQ kuadrat. 12 kuadrat. 12 kuadrat. 4 kuadrat. 4 kuadrat. 4 kuadrat. Nah, kalau mau cari kayak tadi, saya cari ini 4 kuadrat kali 9 kurang 4 kuadrat kali 1. Sehingga langsung dapat 4 kuadrat kali 8. Ya kan? Jadi kalau kita mau cari PQ-nya 4 kuadrat 4, 8 itu 2 akar 2. Dapatlah kita 8 akar 2. Jadi hemat 12 kuadrat. Terus kurang-kurangnya juga kita hemat di situ sebenarnya. Oke, yuk cari pakai luas segitiga Ibu. Berarti luas segitiga setengah. Kita
kita tulis dulu aja ya, biar jangan bingung karena masih soal yang awal-awal. Tengah alas kali tinggi. Ya, berarti ambil AB kali Kali PQ PQ. sama dengan setengah PB, 8. PB, ya Bapak Ibu kan, kali AP. Iya, PB. Nah, sekarang baru kita masuk nilainya. Setengahnya coret dulu. Berarti AB-nya tadi 8. PQ-nya 8 akar 2. PB-nya 12. AP-nya yang kita cari. Nah, kan langsung dapat nih. Kita coret aja 1, 3, 4. Berarti jawaban kita AP sama dengan ini kok 4, 2 Bapak Ibu ya. Ini sama-sama saya bagi 4 tadi. Berarti jawabannya 16/3 akar 2. Adakah jawabannya ada B? B. 16 akar 2. Pak. Oh iya, betul. Bapak Ibu ya. Akar 2. Ya, betul. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, langkahnya itu yang pertama, kita langsung ambil segitiga menurut soal ABP, langsung gambar di ruang, keluarkan, cari sisinya. Ya, biar kita tahu dia segitiga apa dari 5 jenis yang tadi. Setelah kita tahu, baru kita tahu harus ngapain gitu. Nah, makanya tadi saya bilang sebenarnya nggak susah. Yang penting kita tahu identifikasinya. Gitu. Kita tes yang lain ya Pak ya. Ini coba, nah tapi jangan ini. Ini Q-nya di SG. BB. Nah, bolehlah. Ini dulu Bapak Ibu. Soal nomor 4. Baru kita lihat soal nomor 3 ya. Abang, ada pulpen? Bisa pulpen? Ada pulpen apa di atas?
Oke, Bapak Ibu, ada yang udah dapat? Kalau belum, biar kita bahas aja ya. Belum. Oke, nggak apa-apa. Sambil dijawab, kita bahas aja. Sama kayak tadi, gambar dulu ya. Aduh, miring terus. Nah, dimensi 3 ini Bapak Ibu memang harus banyak latihan soal Bapak Ibu ya. Karena biar kita langsung cekatan lah istilahnya. Kalau ketemu, oh seperti ini gitu. Karena soalnya sebenarnya ya kalau nggak hot sekali ya gitu-gitu aja sebenarnya. E, F, G, H. Oke. Penyarusuknya 4. Oke, 4. Q adalah titik tengah FG, berarti Q-nya di sini. Ini Q bagi 2 berarti ya. Iya. Maka jarak titik Q ke BD, berarti BD. Q berarti QB, B ke sana. Nah, gitulah kira-kira gambarnya Bapak Ibu ya. Tapi kita belum tahu dia segitiga apa. Oke, kita cek dulu ya. Kita bawa keluar segitiganya. Nah, kita anggap aja kira-kira ya sembarang aja lah dulu gitu ya. Ini Q, pas ini sebenarnya udah ada Q. Ini Q, ini B, ini B. Kita yang langsung tahu DB-nya Bapak Ibu ya. Ini 4 akar 2. Nah, untuk si QB kita bisa pakai segitiga di F. Pasti tegak lurus tuh kan? Iya. F, Q. Nah, B. Nya 2. Ini B, 4. FB-nya 4, betul ya? 2 akar 3. Ya, berarti ya tinggal kita kuadratin. Ini berarti 2 akar 5, Bapak Ibu ya? 2 akar 3 kan? Kalau kita tambah, kayaknya 2 akar 5 nih. Kan 16 tambah 4 kan? Tampaknya 16 sama 4. Ya. Oh iya. Kita kecilin 2 akar 5. Oke, kita dapat QB. 2 akar 5. Nah, QD kira-kira kita cari pakai segitiga apa ya, Bapak? Itulah tadi. Nah, coba dulu. Itu yang ada Pak. Bayangin dulu. Kira-kira tegak lurusnya itu di mana? DQ apa ya? Yang udah pasti DQ-nya itu sisi miringnya. QHD Pak ya? QHD betul Bu, boleh. QHD. Tapi harus cari dulu nanti QH-nya pakai QGH. Ya kan? Jadi boleh pakai QDQH. Nanti tegak lurus GH. Tapi untuk QH-nya nanti cari lagi pakai QGH. Betul Bapak Ibu, nggak ada masalah. Tapi saya mau ngambil langsung aja yang ini. Siku-siku di G. Mungkin gambarnya agak bingung karena arah gambar ini. Tapi itu sama kayak soal-soal yang tadi itu sih. Kan? Nah, pasti siku-siku dia di Ya Kak, Pak Mas satu Kak, belum di untuk Kak Pas saya mau pensiun Kak. Berarti berapa nih ininya? Panjang-panjangnya. Berarti QG 2. Ya Bapak ya. GD-nya 4 akar 2. Karena dia diagonal bidang di belakang kan? Maka ini 16 32 tambah 4 38. 36. Ambil segitiganya itulah bingung Pak. Iya, ambil segitiganya. Itulah makanya Bu saya bilang kan, kita harus terbiasa jawab soal. Jadi langsung bahas. Itu kan siku-siku. Yang pertama tahu tadi, yang keduanya ini. Yang pertama ya. Ya 6 nih Bapak Ibu ya. Iya. Ya, nah, oke. Nah, ternyata ini segitiga apa Bapak Ibu? Sembarang ya, karena semua sisinya beda.
Berarti ini Udah, agak udah. panjang, tapi nggak apa-apa, kita selesaikan. Kan bagus ketemunya yang susah. Berarti yang ditanya Q ke BD, tarik BBD. aja sebarang. Nah, tapi kita nggak tahu nih. Kita anggaplah si P. Nah, kita nggak tahu PB-nya berapa, maka kita misalin X aja Bapak Ibu di sini. Oke, nah di sini jadi apa? 4 akar 2 kurang X. Oke, kita cari dari QP. QP kuadrat. Segitiga yang yang kiri aja dulu. Berarti 6 kuadrat kurang 4 akar 2 kurang X kuadrat. Betul Pak Ibu? Iya. Ya, QD kuadrat kurang DP kuadrat. Ini sama dengan juga QB kuadrat 2 akar 5 kuadrat dikurang X kuadrat. Nah, jabarin dulu nih. Berarti ini 36 kurang 32 kurang 8 akar 2 X kurang X kuadrat sama dengan 20 kurang X kuadrat. Ini kalau kita kali ke dalam, minnya min 32 plus 8 akar 2X tambah. Ini tambah seharusnya jadinya tetap kurang X kuadrat. Nah, dengan 20 kurang X kuadrat. Nah, X kuadratnya otomatis hilang dulu. Jadi nggak susah sebenarnya. Nggak perlu pemfaktoran ya. Berarti ini 8 akar 2X. Nah, sedangkan ini 4 Bapak Ibu kan? Iya. Bawa ke sana jadi 16. Coret lagi 2. 2. X-nya 2 per akar 2. Kalau kita rasionalkan akar 2 aja. Akar 2. Nah, itu X-nya. Tapi kan yang kita cari QP-nya. Kita cari sedikit lagi. QP kuadrat. Kita cari yang pakai kanan aja. Berarti 2 akar 5 kuadrat kurang X kuadrat. Akar 2. Ya. Akar 2 kuadrat. Berarti ini 20 kurang 2 akar 18 Bapak Ibu ya. 9 akar 9. 3 akar 2 ya. 3 akar 2. Selesai. C jawabannya. C. Nah, itu dia. Masya Allah. Susah Bu Susah. Nah, cuman sebenarnya Dari segitiga kedua itu Pak. gitu. Iya. Caranya. Saya sulit lihat gambarnya nih. Nah, makanya kan gimana ya kita bilang ya. Untuk titik ke titik agak jarang kita soalnya. Kenapa? Titik ke garis aja, di situ sudah serba titik ke titik dulu yang harus kita cari. Nah, jadi makanya harus banyak latihan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ini perlu dicatat nggak? Nah, tapi nggak usah aja ya. Nanti pun saya bagi PPT-nya. Biar kita cek soal yang selanjutnya satu lagi, baru kita cari titik ke bidang, ya. Ini kayaknya nemunya sembarang juga, next aja. Nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Balok, boleh deh, ini aja Bapak Ibu. Biar beda sedikit, tadi kubus ini balok ya. Iya. Udah habis baterai Mama. Kak Cuk, wire itunya mana Kak Cuk? Charger, Mama udah habis baterai nih.
5/3 ya, Pak. Oke, ada yang dapat 5/3. 3. Segitiga apa yang dapatnya, Bu? Siku-siku ya? Sama kaki kan? Terus Nah, itunya B siku-siku ya. ke DF. D. D, F. Siku-siku tuh, Bu. Siku-siku di B nggak? Ya nggak? Iya, siku-siku. Ya, berarti bisa pakai luas segitiga tadi ya. Atau Ibu carinya gimana? Gak apa-apa, coba kita cek aja. Yang penting udah ada coba dan udah ada yang dapat, kita langsung bahas aja ya. Nah, ini balok tapi ya Bapak Ibu ya. Oke, selesai. Ini A, B, C, D, terus E, F, G, H. Dengan panjang AB 6. AD, C, 8. 8, AB 10. 10. Kalau terlanjur gambar kita tidak sesuai dengan panjang, nggak ada masalah Bapak Ibu ya. Kadang-kadang anak-anak protes tuh, mau dia protes, Bu, masa 6-nya lebih panjang daripada 10? Nah, jadi sampaikan aja ya. Nah, yang penting itu posisi tegak-tegak lurusnya itulah. Oke, karena yang ditanya B ke DF, berarti kita langsung pakai segitiga BDF. BDF maksudnya. Itu diagonal di. Ya, BDF, B, D, F. Nah, siku-sikunya di sini ya. Walaupun nampaknya tidak siku-siku tuh Bapak Ibu, tapi sebenarnya dia siku-siku. Jadi sebenarnya tuh gambarnya gini. Ini kan lurus tuh, F-nya di atas. Oh iya. Ya, B-nya di bawah, tiba-tiba tarik ke D dia. Gitu Bapak Ibu, segitiga. Salah, itu D tadi ya. D. Nah, tegak lurus. Dan yang ditanya B ke DF. Berarti kemari yang ditanya. Anggaplah di sini P. Nah, FB-nya tadi berapa Bapak Ibu? FB 10 ya. Ya, FB 10. DB 10 juga. Pakai Pitagoras kan 6 sama 8. Ya, berarti FB 10/2. Nah, tadi ada yang dapat segitiga sama kaki, betul juga. Berarti ini sebenarnya segitiga sama kaki siku-siku. Jadi mau pakai segitiga sama kaki boleh, mau pakai segitiga siku-siku juga boleh, nggak ada masalah. Oke, berarti kita bisa langsung. Kalau cara cepatnya bukan, kalau ditanya BP ini, siku-sikunya kaliin bagi sisi miring. Nah, dari mana? Dari segitiga tadi juga. Kalau kita olah-olah nanti jadinya itu siku-sikunya kita kalikan, kita bagi sisi miring. Nah, berarti jawabannya 5/2 Bu ya. 5/2. Oke, 5/2 berarti. Nah, gitu. Oke, Ibu, aman ya? Kita lanjut ya. Nah, nanti untuk soal-soal yang lain, mohon dikerjakan secara mandiri, biar lebih paham. Kita lihat soal bidang ya. Nah, soal bidang Bapak Ibu, kalau yang tadi Pak. Ya, ini coba saya cek dulu. Itu bidang-bidang, ini titik juga, ini titik bidang. Oke, biar saya ini titik garis. Oke, habis. Nah, ini Bapak Ibu, coba Bapak Ibu sekelas lihat. Soal nomor 15 ini. Itu soal UPBPG juga. Ya, tapi dia limas. Gak apa-apa, nanti kita lihat kalau masih ada waktu. Kita lihat ke yang ini dulu. Nah, soal UPBPG kemarin, soal titik ke bidangnya soal gampang, Bu. Maksud soal gampang gini. Soal ini, dia tidak terlalu analitik kalau kita tahu triknya. Trik itu sebenarnya dicari dari cari-cari kayak tadi, segitiga dikeluarin segala macam. Tapi karena bentuknya selalu seperti itu, kita bisa pakai trik cepat aja. Yang mana, gini dia.
Nah, kalau misalnya kita gambar dulu, gini ya, gambar terus, ya, karena kubus kan, Ya. kubusnya seperti ini. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, rusuknya 8. Yang ditanya titik E ke BDG. Nah, BDG. konsepnya Bu, kalau ditanya E ke BDG, ini kalau kita tarik tegak lurus, posisinya itu nembus ke C dia Bapak Ibu. Nah, nembus ke C. Nah, dari mana? Cara lihatnya gini. Coba kita abaikan dulu yang E tembus ke C ya. Nah, Bapak Ibu bayangin, rusuk EA itu, EA ini, kalau saya geser sepanjang EG dan AC, jadi bayangin Bapak Ibu ini kita geser sampai GC, maka itu akan memotong di sini nanti Bapak Ibu. Nah, kita anggap ini P. Jadi kalau kita geser, motongnya di situ. Jadi maksudnya apa? Maka itu sebuah bidang yang sebenarnya tegak lurus sama si bidang BDG. Sehingga kita boleh cari, kita keluarin tuh bidang diagonal yang di tengah. Ini kan berarti ada A, ada C, ada G, sama E ya. Nah, sehingga P-nya tengah-tengah tuh ke PG. Nah, jarak E ke BDG itu sudah diwakili oleh E ke C, dia tegak lurus di sini, kan? Kita anggaplah ini Q. Nah, itu yang tadi kita bilang dia ditarik, tembus dia di sini ke C. Nah, inilah yang tegak lurus tuh. Karena syarat jarak itu tetap harus tegak lurus. Jadi, gimana tegak lurus E ke BDG di Q itulah. Nah, kalau saya buat di atasnya yang tengah-tengah juga P aksen, maka kalau kita cari P aksen A, nah ini bagi 3 nih Bapak. Pertanyaan saya, EC itu dia sebagai apa? Diagonal ruang, ya enggak? Ya. Ya, diagonal ruang. Kalau diagonal bidang tadi kan rusuk akar 2. Kalau diagonal ruang, rusuk akar 3, ya. Rusuk akar 3. Nah, karena membagi 3, berarti jawaban kita itu si EQ-nya itu kan berarti 2/3 dari EC, ya, Bu? Iya. Ya, berarti udah selesai nih. Berapa rusuknya? 8 akar 3. Berarti jawabannya 16/3 akar 3. Selesai. Nah, gitu. Nah, nanti bisa jadi soalnya yang ditanya dari C, Bapak Ibu. Berapa jarak titik C ke BDG? Berarti sepertiganya aja. Nah, tapi posisinya ini khusus yang kayak gini Bapak Ibu ya. Bisa jadi nanti misalnya gini, dari H ditanya ke ACF, sama nggak? H ke ACF, sama nggak posisinya kayak soal ini? Sama. Nah, gitu juga. Karena H ke ACF itu lebih jauh H-nya, berarti jawabannya 2/3 dari rusuknya. Kalau ditanya dari B ke H ACF, itu lebih dekat. Jadi, ya sepertiganya gitu. Coba soal ini. Langsung aja, nggak usah cari-cari. Berapa jawabannya?
Berarti jawabannya apa Bapak Ibu? Sama juga tuh Kak. D Sama. jawaban. 8/3 akar 3. Kenapa? Karena B ke ACF lebih dekat. Berarti 1/3 diagonal ruang. Nah, sebenarnya gambar dulu, terus tanpa harus cari, kita langsung tahu tuh. Karena sama aja kayak yang tadi soalnya. Oke, Bapak Ibu. Aman ya? Insya Allah ya. Coba kita lihat yang di luar ini ya. Contoh kayak tadi di awal kayaknya ya. Nah, ini dia. Kita coba aja ya. Ini kayaknya kalau dari kata-kata soalnya agak ribet sih gambarnya, tapi nggak apa-apa. Kita coba aja. Kita buat gambarnya agak besar. Oh, tunggu. Ini A, B, C, D, E, D, H. Oke, rusuknya 4 cm, titik PQ berturut-turut titik tengah rusuk EH, berarti di sini ya. Di sininya P, Q-nya FG, berarti tengah-tengah ini Q. Maka jarak titik B ke bidang PQCD. Oke, kita gambar PQCD-nya dulu, Pak Ibu. PQ berarti tarik lurus ke sini. CD berarti kemari, Pak Ibu ya. Terbayang nggak gambar ini, Pak Ibu? Nah, ini dia kira-kira. Ya, dari tengah-tengah atas PQ ditarik sekat ke DC. Nah, itulah kira-kira gambarnya. Nah, pertanyaannya adalah titik B. Nah, ini dia. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan adalah tegak lurus itu bukan berarti di tengah. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang ngajar di SMA, itu yang harus kita tekankan sebenarnya sama siswa dan sama kita juga, bahwa tegak lurus itu bukan di tengah. Kadang-kadang karena kita mengajarkan segitiga sama sisi di awal, nampaknya tegak lurus itu di tengah bagi dua. Padahal itu khusus untuk segitiga sama sisi aja. Yang lain enggak. Maka kalau kita tarik tegak lurus B ke DCQP, PQCD, cukup kita tarik B ke QC aja Bapak Ibu. B ke QC. Karena tegak lurusnya di situ. Tegak lurusnya itu di pinggirnya. Bayangin kita kalau dalam ruangan, kita lagi di papan tulis nih, nyender Bapak Ibu kan. Kita mau tarik garis tegak lurus ke sisi kanan. Nah, kemana tuh? Kita kan tinggal tarik aja, nempel dari papan tulis sikit-sikit sampai mentok di kanan. Bukan ke tengah-tengah dinding kanan. Itulah ilustrasinya. Nah, berarti yang tegak lurusnya di mana? Maka kita bawa keluar aja sisi yang kanan Bapak Ibu. Sisi yang kanan siapa? B-nya di sini. Q-nya di sini. Ya kan? Q-nya F, ininya B, ininya C. Maka yang kita cari itu sebenarnya ke sini. Anggap aja S. Nah, gitu dia. Jadi, jarak B ke bidang PQCD itu sama aja jarak B ke QC. Dia sudah mewakili jarak titik ke bidangnya. Nah, ujung-ujung kita jadi cari titik ke garis, Bapak Ibu ya. Maka selidiki dulu nih, segitiga apa. Tapi kalau kita lihat nih sama kaki ya. Karena Q tengah-tengah kan, otomatis ini pasti sama-sama ini. Nah, berarti ini 4. Ini tadi 2. Ini 4. Berarti ini 2 akar 5 ya. Pakai Pitagoras langsung.
Ini juga 2 akar 5. Nah, berarti ini pakai segitiga sama kaki versi 2 tadi Bapak Ibu ya. Karena yang ditanya B ke QC-nya. Maka cari dulu garis tingginya. Berapa nih garis tingginya Bapak Ibu? 4. Kan dia sama aja kayak FB kan? Sama aja kayak rusuk maksudnya. Oke, tinggal kita cari aja nih. Berarti BS ya kali 4 itu luas sorry. BS kali 2 akar 5 sama dengan 2 akar 5 sama dengan 4 kali 4. Setengahnya saya nggak buat lagi Bapak ya. Itu dari setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau alasnya QC 2 akar 5 maka tingginya BS. Kalau alasnya BC, nah tingginya Q aksen lah kita buat. 4 dan 4 ya. Berarti ini kalau kita coret duanya, berarti BS sama dengan 8 per 5 akar 5 kalau kita rasionalkan. Dapatnya E berarti. Nah, titik ke bidang memang agak lebih sulit dari titik ke garis ya. Ya, namanya juga tingkatannya makin tinggi kan. Nah, kalau di SMA berarti harus kita lanjutkan lagi garis-garis, garis bidang, bidang-bidang. Nah, tapi kalau saya lihat di kisi-kisi UP kemarin, cuman ditanya itu titik-titik, titik bidang, titik garis. Nah, jadi yang 3 tadi. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau boleh kita tes satu soal lagi lah ya. Bapak Ibu tes dulu, tapi terus kita bahas. Kayaknya ini menarik soalnya. Boleh? Coba ini aja, habis itu kita bahas sama-sama.
Oke, oke, coba kita bahas ya. Yang lagi jawab nggak apa-apa, langsung aja. Karena saya pun jawab nih dari awal ya. Yang lagi menjawab terus aja sambil saya jawab sama kawan-kawan yang mungkin belum dapat idenya, jadi masih cari dari awal ya. Oke, bentar dulu. A, B, C, D. Oke, D. Oke, habis itu memiliki rusuk 4. Terdapat titik P pada BC dengan BP PC 1/3. BP PC berarti bagi 4 Pak Ibu ya. BC ini bagi 4 nih. Karena dia BP-nya 1 bagian, berarti disinilah kira-kira PC-nya 3 bagian. Tadi itu 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Q di GH dengan HQ QG. Sama nih, bagi 4 juga. Supaya apa? HQ-nya 1 bagian, QG-nya 3 bagian. Oke, titik R tengah-tengah AE. Wah, betul kok. Oke, ini R. Tengah-tengah AE. Jarak R ke PQ. Oke, berarti langsung segitiganya segitiga PQR ya. Jadi kira-kira kemari, ini kemari, ini kemari. Nah, kayak tadi kita anggap aja dia dulu segitiga sembarang, ya kira-kira ini gambarnya. Nah, ini Q-nya, ini R-nya, ini B-nya. Ini kayaknya agak ribet kita tentuin sisinya, Wah. Segitiganya macam-macam ya. Oke, yang pertama kita cari QR dulu lah. P, Pak kan? Oh ya, P. Oke. Ini P ya. Oh ya. Nah, oke, kita cari QR dulu lah, ya. Kita pakai segitiga di H aja. Segitiga siku-siku di H. Di H atau di E ya. Sama aja sih, Bu. Di E boleh. Ya, di E boleh. Berarti QER. Di H juga boleh. Ya, sama aja. Oke, QH-nya berapa, Bu? 1 ya. 1. Ya. Nah, HR-nya harus cari lagi nih, Bu. Ya, HR-nya harus kita cari lagi. Pakai segitiga ini aja. Ini 2, ini 4. Siku-siku di E. Ya kan? Berarti HR-nya 2/5. 2/5. Berarti kita dapat ini akar 21, ya. Ya, betul ya? Akar 21 kan? Oke. Udah dapat QR. Berarti kita sekarang mau cari RB. RB mau pakai segitiga yang mana nih? Oke. RAB aja boleh ya? Ya, RAB kemari, siku-siku di sini. Berarti di sininya 2. Atau kita bawa keluar aja boleh. Nah, ini dia. Ini R, ini P, ini A. Nah, ini 2. Nah, sedangkan AB-nya harus kita cari, AP-nya harus kita cari dari ABP. ABP, nah ini kecil, agak kecil gambarnya, tapi siku-siku di B ya. Di sini 1, di sini 4, berarti AP-nya akar 17. Ya, RP-nya akar 21. Ya kan? 4 tambah 17. Akar 21. Oh, ternyata sama sisi. Sama. Kayaknya sama sisi ya. Kaki. Oh, ya, sama kaki, betul. Sama kaki. Nah, berarti kita mau cari satu lagi QP.
pakai segitiga di C aja Bapak Ibu. Biar lebih mudah. Kayaknya sih lebih mudah. QC. Inilah kira-kira. Tegak lurusnya di C. Q-nya di atas. P-nya di bawah. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita gambar di sini, ya kira-kira gini lah segitiganya. Kemarin ya. Gitu. CP-nya 3 berarti Pak Ibu kan? CP atau Iya. PC ya. Nah, terus Iya. QC-nya cari sedikit. Ini 3, ini 4. Berarti 5. QC-nya. Pakai segitiga siku-siku di Q. Oke, berarti QP-nya akar 25 tambah 9. 34. Ini akar 3. Yang ditanya tadi kemana Pak Ibu? R ke Ke AE. PQ ya. R ke PQ. Ya udah, berarti ini bagi 2 kan? Tegak lurus Ya. bagi 2. Karena segitiga sama kaki. Ya, jelek kali yang kayak, tapi nggak apa-apa lah ya. Berarti kita anggap ini PQ S-nya bro. S ini. Berarti RS kuadrat sama dengan kita mau cari berarti akar 21 kuadrat dikurang akar 34 per 2 kuadrat Bapak ya. Ya. Nah, berarti ini 21 kurang 34 per 4 berarti 17 Per 4. ya 34 per 4 berarti 17 per 2 sama aja Bapak Ibu ya. Berarti ini kalau kita bagi 2 42 kurang 17 ini kan kok kayak jelek ya, tapi nggak apa-apa deh. Berarti RS kuadrat berapa nih Bapak Ibu? 42 kurang 17 25. Betul ya? Ya 25. Berarti RS-nya sama dengan 5 per 2 akar 2 kalau kita rasionalkan. Ada juga. Nah, selesai ya. Nah, sebenarnya yang ribetnya malah bukan titik ke garisnya, ya, titik ke titiknya yang terlalu banyak yang harus kita cari. Ya, tapi insya Allah semoga bisa. Jangan lupa Bapak Ibu dikerjakan lagi. Kalau model saya sih belajar seringnya soal yang sama saya kerjain 2 kali. Pak, itu dari mana Pak? 17 per 2? Oh, gini. Itu kan kalau kita kuadratnya hilang akar 34 bukan? Per 2 per 4 berarti kan? Ini 34 per 4. Nah, karena duanya bukan di bawah akar. Nah, terus 34 per 4 saya kecilin langsung tadi. Jadi 17 per 2. Berarti 3 per 4 per 4. Ya, seharusnya 3 per 4 per 4 dulu. Betul. Dibagi 2 jadi 17 per 2. Iya Pak. Oke. Nah, gitu Ibu-Ibu kira-kira pembahasan kita malam ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu. Amin. Lupa latihan-latihan lagi. Karena berhubung besok libur dan malamnya saya ada kegiatan. Besok kegiatan kita 9:30 pagi ya. Mudah-mudahan ada yang bisa ikut. Diusahakan aja karena kita pun sudah mau ikut ujian juga kan. Jadi besok insya Allah materinya tentang kalkulus, limit, turunan, integral. Sekali masuk terus kita besok pukul 9.30 insya Allah. Mudah-mudahan saya sehat. Oke Bapak Ibu, sekian aja teman-teman malam ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa adalah penting, berdoa